Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bersama saya Aldi Dr. Zulfan dengan tema kelistrikan sistem AC. Oke, saudara-saudara semuanya, mari kita lihat dan kita pelajari. Yang pertama, kita lihat dulu tujuan pertama dari praktek ini. Pertama itu masih menjelaskan cara kerja kelistrikan sistem AC. Nah, nanti kita akan paham bagaimana cara kerja dari kelistrikan AC tersebut. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui masing-masing komponen kelistrikan AC serta fungsi dan cara kerjanya. Nah, nanti kita akan lihat apa saja komponennya, gimana fungsinya dan cara kerja dari kelistrikan AC ini. Kemudian ada nilai landasan teori. Yang pertama, sistem kelistrikan AC berfungsi dalam hal penyalaan sistem AC dan melakukan pengontrolan temperatur ruangan sesuai kehendak pengguna. Nah, ini akan berfungsi ya. Sistem kelistrikan ini lonjakan awal lah untuk menghidupkan AC gitu, untuk menyalakan AC. Karena di mobil itu kelistrikan untuk menyalakan AC. Kemudian ini ada beberapa komponennya. Pertama saklar motor blower, kemudian kopling magnetic clutch, thermostat, thermos switch, mengatur suhu elektronik, thermistor, pressure switch, dan relay, amplifier, dan cooling fan, serta motor blower. Nah, ini nanti kita akan jelaskan gimana cara kerja dan fungsi dari komponen tersebut. Kemudian apa sih bahan-bahan dan alat yang digunakan? Itu kita butuhkan 1 unit AC pada mobil dan 1 set tool majun atau kain lat untuk membersihkan tempat kerja nantinya. Kemudian agar kita lebih aman, kita harus memperhatikan keselamatan kerja. Apa keselamatan kerja yang kita perhatikan? Pertama, kita gunakan alat sesuai dengan fungsinya ya. Nanti alat ini gunanya untuk apa, gunakan untuk apa. Jadi sesuai dengan fungsi dari alat tersebut. Kemudian bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Oke, kita bekerja sesuai dengan SOP yang udah ada di baik di buku panduan atau di manapun gitu. Nah, yang pertama kita akan masuk angka kerja. Pertama itu amati masing-masing komponen kelistrikan AC mobil pada engine stand. Oke, ini kita amati dulu komponen-komponen kelistrikan AC mobil pada engine stand sebelum dibuka. Kemudian buatlah gambar simbol lengkapi dengan fungsi serta cara kerja masing-masing komponen. Nah, ini akan ada bentuk simbol dan fungsi cara kerja dari komponen AC itu. Yang pertama itu adalah saklar motor blower atau shift blower. Nah, ini kita fungsinya untuk membatasi arus yang menuju motor blower. Semakin besar tahanannya maka semakin lambat putarannya. Jadi ini saklarnya bisa kawan-kawan lihat, itu ada di gambar. Ini adalah apa namanya, itu adalah kembali ya. Oke, ini ada yang di tengah adalah saklar motor blower evaporator tuh. Nah, itu bentuk saklarnya pada motor blower. Cara kerjanya itu ketika saklar motor kecepatan blower diposisikan low, maka harus dari kunci kontak ke saklar dari kunci kontak masuk ke saklar motor. Nah, jadi nanti akan ada kontaknya on, akan mengalir dari kunci kontak menuju ke saklar motor, dan dari saklar motor menuju ke motor dan sampai ke masa. Nah, ketika udah nyampe masa maka motor akan bergerak gitu. Ketika posisi medium harusnya mengalir hanya satu tahanan saja, dan ketika posisi high belum tidak ada tahanan sehingga putar bolanya maksimal gitu. Karena udah kita lihat tadi fungsinya, kalau tidak ada tahannya, kalau banyak tahanannya maka putarnya akan lambat. Jika tidak ada tahanan maka putaran blower ini maksimal gitu. Kemudian ada kopling magnet. Fungsinya sendiri untuk kopling magnet ini untuk menghubungkan atau memutuskan putaran engine ke kompresor. Ini biasa juga ya.
kopling itu fungsinya ya menghubungkan dan memutuskan gitu. Kemudian cara kerja ini itu dengan memanfaatkan elektromagnet yang ditemukan oleh solenoid. Akibat adanya elektromagnet itu akan menghubungkan plat dengan puli sehingga keduanya akan berputar secara bersamaan. Nah, nanti ada dari solenoid itu magnet ya, akan menghubungkan plat atau puli ya, dan dengan puli engine gitu. Nah, nanti ada itu bentuknya bulat. Nah, keduanya maka akan berputar secara bersamaan. Nah, itulah gunanya kopling magnet ini untuk memutuskan hubungan. Ini adalah kita lihat itu ada simbol dari kopling magnet sendiri. Asalkan ini bentuknya gambarnya berarti ini adalah simbol kopling magnet. Kemudian adalah termostat ya. Termostat ini biasanya kita tahu itu pengatur suhu ya. Nah, sekarang ya ini pengatur suhu dingin yang berada pada evaporator AC mobil. Untuk cara kerjanya sendiri sama-sama kita lihat. Ini suhu bekerja ketika suhu dingin telah tercapai batas maksimum, maka secara otomatis termostat akan memberi trigger pada kompresor AC mobil untuk berhenti bekerja. Setelah suhu kembali panas, maka termostat men-trigger kembali. Nah, jadi termostat ini bekerja ketika suhu dingin ya. Nah, beda dengan yang lain, AC termostat yang lain bekerja ketika panas. Kalau di mobil AC mobil ketika dingin. Nah, ini ada bentuk simbolnya, bisa kawan-kawan lihat. Saudara-saudara lihat itu bentuk simbol dari termostat sendiri. Kemudian termistor ini adalah otomatis pengatur suhu ruangan. Nah, ini tidak jauh beda dengan termostat, tapi ini adalah bagian dari termistor. Ini yang otomatis, maka dia otomatis mengatur suhu ruangan. Cara kerjanya itu jika satu ruangan sudah mencapai suhu yang telah kita tentukan, maka termostat ini akan mengirim sinyal ke DCB modul untuk memutus arus listrik yang ke unit outdoor. Maka mesin kompresor akan istirahat atau standby beberapa menit. Nah, ini memberikan nanti termistor ini secara otomatis mengirimkan sinyal ketika suhu pada ruang itu udah tercapai atau yang kita tentukan atau yang kita setel gitu. Nah, itu ada simbolnya dari termistor sendiri, bisa dilihat. Kemudian pressure switch untuk mencegah tekanan refrigeran terlalu berlebih, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah, sehingga tidak akan merusakkan komponen-komponen pada sistem AC. Nah, ini guna dari pressure switch untuk mencegah tekanan refrigeran agar konstan pada AC gitu. Cara kerjanya itu apabila tekanan pada sisi tekanan tinggi terlalu besar atau tinggi, kira-kira 27 kg per cm kubik lah, maka pressure switch akan off sendirinya. Dan ketika tekanan refrigeran di sisi tekanan tinggi turun hingga 2,1 kg atau lebih rendah, maka menyebabkan pressure switch menjadi off juga, sehingga magnetic clutch juga akan menjadi off gitu. Nah, jadi secara tersendiri atau secara otomatis dengan suhu yang berlebihan tinggi atau berlebih kurang, nah itu akan membuat magnetic clutch-nya off gitu atau mati gitu. Nah, itu ada di bawah ada itu simbolnya atau lambangnya dari pressure switch itu NO dan NC gitu. NO itu nanti untuk yang terendah dan NC yang tertinggi gitu. Lanjut, kemudian ada relay ini kan sama-sama tahu apa fungsinya. Itu alat aklar yang elektronik yang nantinya akan menghubungkan sumber arus dari baterai agar bisa disalurkan lagi ke unit kopling magnet aktif gitu. Cara kerjanya itu aliran arus listrik pada relay akan mengalir melalui terminal 85 dan 86 ke arah kumparan.
Nah, setelah itu muncul kemagnetan pada menarik kontraktor. Nah, arus berasal dari kemagnetan akan dialirkan dari terminal 30 dan 8 ke 87. Nah, ini fungsi cara kerjanya sama dengan relay biasa dan fungsinya juga sama gitu. Yang sama-sama rekan-rekan tahu. Oke, itu simbolnya udah ada di bawah bentuk dari relay tersebut. Dan amplifier ini secara otomatis menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dari baterai menuju ke magnetic clutch. Cara kerja dari amplifier ini ketika AC dinyalakan ya atau ditekan akan mengaktifkan relay magnetic clutch sehingga kompresor bisa memompa freon untuk bersirkulasi. Karena freon sudah bersirkulasi, maka ketika beliau dinyalakan pendinginan ruangan akan berlangsung terjadi. Ketika mesin digas, maka RPM kompresor akan meningkat. Nah, itulah fungsinya, cara kerja dari amplifier sendiri ya. Dengan mengaktifkan relay aja sudah bisa memompa freon untuk bersirkulasi gitu. Nah, itu ada tombol di bawah, simbolnya di bawah bentuk dari amplifier sendiri gitu. Kemudian cooling fan atau kipas pendingin ini membantu mendinginkan radiator dengan cara membuat udara dapat mengalir melewati sirip-sirip radiator. Cara kerjanya itu ketika nanti dinyalakan AC, otomatis tekanan udara akan segera bertekanan tinggi, akan meningkat sehingga ECU menerima sinyal dan menghidupkan kipas pendingin. Saat tekanan refrigeran tinggi dengan kecepatan sesuai suhu kabin yang diatur. Nah, nanti secara otomatis kipas pendingin ini hidup ketika udah menerima sinyal dari ECU untuk mengembuskan udara atau melalui sirip-sirip radiator. Dan ini motor atau blower akan memutar ya, blower untuk mengembuskan nanti di dalam ruang kabin ya. Fungsinya itu untuk menghisap udara yang ada di sekitar blower dan mengembuskan sebenarnya lagi. Kemudian dengan cara kerjanya itu mengembuskan udara-udara pada sirip-sirip dari evaporator ke ruang kabin serta menghisap udara panas yang di sekitar blower. Nah, itu cara kerjanya, hanya mengembuskan dan menghisap saja yang ada pada sekitar blower. Itu bentuk dari simbolnya itu udah ada di PPT, lihat aja bentuk simbolnya. Ini bentuk dari motor blower. Kemudian resistor blower ini untuk mengatur kecepatan putaran motor blower mesin mobil serta membatasi arus dan tegangan listrik. Namanya resistor ya, itu pasti akan membatasi arus dan tegangan listrik ketika kecepatan putar blower ini yang udah berlebihan gitu, maka secara konstan dia akan mengatur sesuai dengan kebutuhan gitu. Cara kerjanya itu pembatas arus listrik yang mengalir akan membuat kecepatan putaran blower ini bisa berubah-ubah sehingga sesuai dengan besarnya resistensi yang digunakan. Nah, jadi dengan adanya resistor blower ini ya membuat kecepatan putar blower ini jadi konstan atau dengan besarnya resistensi yang udah digunakan pada blower tersebut. Itu simbolnya itu ada di bawah itu bentuk dari simbol resistor blower. Nah, terakhir ini ada gambar kerja dari motor blower. Nah, ini bentuk dari motor blowernya. Nanti ketika arus dari baterai itu ada sekring ya. Dari sekring masuk dulu ke ini motor blower ya. Itu blower motor. Motor blower ada mengalir juga dari 30 itu relay tadi ya, 30 ke 87 ketika udah digabungin 87 gitu. Nah, itu untuk ngalirnya baru motor magnetic clutch angka masa gitu. Oke.
Nah, pertama ini ada saklar ya. Pertama saklar AC di bawah ya, masuk ketika udah digabungin maka baterai 12 volt itu ngalir dari ke motor blower motor ya, ke blower dan masuk ke solenoid, dan sehingga nantinya akan menarik ping 30 dan 87, sehingga bisa mengaktifkan magnetic clutch pada Strafen. Sehingga motor pada Strafen bisa berputar gitu ya. Itulah gambar kerja dari rangkaian dari motor blower. Oke, mungkin ya sekian dulu ya dari saya pada rekan-rekan semua. Semoga dengan ini bisa paham kerja dari kelistrikan AC. Mungkin sekian dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.